Draft rancangan undang-undang penyiaran menjadi sorotan. Pasalnya, dalam draft tersebut ditemukan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah hingga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu poin problematik dalam draft RUU Penyiaran pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif. Dewan Pers menekankan harus ada diskusi mendalam antara pihak pembuat RUU dengan insan pers. Karena jika draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai tidak dapat membungkam kebebasan berpendapat, nyatanya pers menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Komisi 1 DPR menyatakan, tidak ada maksud dari pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Prabowo mendatang memberangus hak-hak masyarakat. Jika disetujui, RUU Penyiaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ditetapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, berikut fakta-fakta revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru. Di pasal 8A, sengketa visual jurnalistik diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara itu sebelumnya penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan hanya di Dewan Pers. Hal ini berpotensi mengintervensi kerja jurnalistik profesional. Ya, pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami. Mengapa jurnalisme investigasi penting untuk publik, dan ini yang akan kita bahas dalam topik diskusi kita malam hari ini. Bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Bang Dev. Dan sudah bergabung juga bersama kami pengacara publik LBH Pers, Gema Gita. Selamat malam, Mbak Gita. Selamat malam, Mas. Dan sudah bergabung juga melalui sambungan telepon ada Bang Usman Hamid dari Amnesty International. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam. Oke. Pertama saya ke Mbak Gita terlebih dahulu sambil menunggu Bang Dev bergabung bersama kita malam hari ini. Mbak Gita, Anda melihat draft RUU penyiaran ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kami menyoroti beberapa hal yang cukup krusial ya yang ada di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Salah satunya mengenai tentang kewenangan KPI yang overlapping dengan kewenangan Dewan Pers. Selain itu juga terdapat larangan terhadap jurnalistik investigasi yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan semangat yang ditumbuhkan pada Undang-Undang Pers di tahun 99 lalu, yakni memberikan pemenuhan terhadap kemerdekaan pers yang salah satu diantaranya juga pemenuhan terhadap hak atas informasi bagi masyarakat luas, seperti itu. Selain daripada dua hal tersebut, kami juga menyoroti pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang lagi-lagi diberi karpet merah dan keberadaannya semakin delegitimasi lagi di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Padahal pasal yang sifatnya elastis seperti ini sudah terbukti ya selalu memakan korban dari masyarakat sipil yang berusaha memberikan kritiknya terhadap pelayanan publik maupun penyelenggara negara. Jadi memang terdapat beberapa lapisan pelanggaran dari yang sudah kami soroti di dalam undang-undang ini. Selain daripada overlapping kewenangan KPI, juga terdapat ancaman pelanggaran hak atas kemerdekaan pers dan hak atas kebebasan berpendapat maupun hak atas informasi bagi publik. Kemudian juga dilanggengkannya lagi pasal-pasal elastis tersebut. Oke. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, sudah bisa dengar suara saya? Bang Dev, selamat malam. Ya, sekarang masuk jelas suara clear. Oke, Bang Dev, ini kan usulannya datang kemudian menjadi sorotan meskipun saat ini sudah sedang digodok begitu di DPR. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ini ditengarai sebagai dalam tanda kutip upaya pengkebirian kebebasan pers. Tanggapan Anda, Bang Dev? Ya, ini jadi gini, mungkin ada pandangan yang berbeda dengan maksud dan niatan yang kerja kita perbuat.
Jadi larangan eksklusif itu maksudnya itu adalah larangan satu media eksklusif kepada satu topik gitu. Jadi tujuannya apa? Agar jangan sampai ada penggiringan opini terhadap salah satu isu. Misalnya contoh kasus korupsi kah, atau ada situasi atau isu tertentu yang dipegang oleh satu media, sehingga tiada media lain yang bisa mengcover konten ataupun berita tersebut. Nah, itu maksudnya kenapa dibuat pasal tersebut ya. Nah, tetapi ini kan masih berlangsung pembahasannya. Ini masih proses dan akan diagendakan di masa sidang yang berikutnya, akan dimulai besok. Jadi masukan-masukan dari teman-teman media ini akan kita terima, akan kita serap untuk kita sempurnakanlah undang-undang ini. Karena revisi undang-undang ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar 12 tahunan lah revisi ini sudah bergulir. Jadi kita sih menginginkan ini bisa segera untuk selesai. Kenapa? Agar insan media, insan pers, insan insan penyiaran lainnya, baik apakah itu di hiburan ataupun di sektor lainnya, itu bisa berjalan dengan tenang dan juga bisa bekerja dengan nyaman, begitu. Pulang. Oke, Bang Dev, ini kan persoalannya ketika kemudian rekan-rekan pers ini melakukan jurnalisme investigatif begitu, konten-konten investigasi yang lekat dengan eksklusivitas. Nah, ketika melakukan hal ini di lapangan, tentu saja tidak bersamaan dengan teman-teman media yang lain. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini, pembuatan konten-konten investigasi juga akan terkena pasal tersebut nantinya, Bang Dev? Ya, nah makanya ini kan sekarang baru payung hukumnya yang kita buat. Nanti kan ada peraturan-peraturan teknisnya, pelaksanaannya bagaimana. Nah, hal itulah yang akan dijabarkan secara detail oleh Kementerian Kominfo ataupun instansi kementerian dan lembaga lainnya untuk memastikan undang-undang ini benar-benar mengcover, melindungi kepada masyarakat umum. Jadi agar para insan media menyajikan pemberitaan dengan baik, masyarakat pun juga dapat menerima informasi dengan tepat. Oke, saya ke Bang Usman Hamid deh. Bang Usman Hamid, sebagai bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil, ini pers kan bersama-sama dengan Amnesty International menjadi salah satu elemen dari pilar demokrasi keempat. Kalau Anda melihat hal-hal seperti ini, seperti pembungkaman hak pers, apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya, pertama, concern dari kalangan organisasi masyarakat sipil, termasuk juga organisasi pers di dalamnya, adalah undang-undang ini bisa menimbulkan multitafsir terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Ada 3 masalah sentral yang setidaknya menjadi catatan kritis dari kami. Yang pertama adalah berkenaan dengan pengaturan tentang penayangan eksklusif untuk jurnalisme investigatif. Yang kedua adalah perluasan wewenang Komisi Penyiaran dari yang semula terbatas pada siaran radio dan televisi menjadi sampai ke luar urusan siaran radio dan televisi. Yang ketiga adalah perluasan cakupan materi yang akan diatur atau dibatasi misalnya oleh Komisi Penyiaran ke depan. Untuk yang pertama, mengenai penayangan eksklusif layanan jurnalisme investigatif, sangat penting untuk memastikan bahwa penayangan-penayangan eksklusif semacam itu tetap dijamin, tetap dilindungi. Bagaimanapun juga pemberitaan umum seringkali tidak
tidak mengungkapkan secara keseluruhan apa-apa yang berhak diketahui oleh masyarakat. Misalnya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk kasus korupsi gitu ya, atau dalam kasus perusakan lingkungan sampai dengan kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Media-media baik itu televisi atau koran atau misalnya majalah seperti Tempo kerap kali cukup menimbulkan semacam sikap yang kurang menerima dari beberapa pejabat sehingga melaporkan pemberitaan tersebut atau melaporkan media tersebut ke Dewan Pers atau misalnya lebih jauh lagi melaporkan jurnalisnya ke misalnya dalam proses pidana. Meskipun selama ini kan kerja-kerja pers dilindungi oleh undang-undang pers dan banyak sekali kasus-kasus pelemahan kebebasan sipil terhadap ruang publik untuk mengkritik dan protes itu umumnya tertuju kepada para aktivis atau para akademisi atau warga-warga lokal. Sementara jurnalis relatif terlindungi karena ada undang-undang pers. Nah, saya khawatir undang-undang revisi undang-undang penyiaran ini justru ingin memberi landasan baru atau pendasaran baru untuk perluasan penyusutan kebebasan sipil itu. Saya menghargai pendapat dan penjelasan dari Pak Dave Laksono, tapi saya kurang setuju apabila nanti pengaturan detailnya diserahkan kepada Kominfo. Sebaiknya itu dipertegas di dalam undang-undang penyiaran ini bahwa hal-hal yang menyangkut kebebasan pers, bagaimana diatur di dalam undang-undang pers, harus tetap dihormati oleh undang-undang penyiaran ini. Dan tidak boleh ada penafsiran lain di luar dari jaminan kebebasan pers sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang pers yang dahulu. Baik, Bang Dev silakan langsung ditanggapi detailnya kalau bisa ini usulan tidak diserahkan ke Kominfo. Tanggapan Anda? Baik, ya tentu masukan ini masukan yang sangat baik ya. Kita bisa menjadi bahan untuk kita bekerja karena kan masih berproses ini. Kita masih melakukan rapat-rapat dengan pemerintah, juga dengan instansi lainnya, dengan akademisi, dengan dunia media. Karena itu kan bukan hanya ngebahas satu segmen lagi, kan bukan ngebahas penyiaran secara keseluruhan. Tapi hanya penyiaran ya, berarti hanya yang disiarkan melalui TV, radio, internet, ya, terus seperti layanan OTT, serial, hanya itu saja. Kita tidak masuk ke wilayah media cetak ataupun media lainnya, karena itu sudah di-cover di dalam undang-undang pers gitu. Ini hanya yang disampaikan melalui penyiaran. Nah, kalau masukan-masukan untuk minta dipertegas, minta diperjelas, ya, itu memang akan kita buat semaksimal mungkin. Akan tadi kita membuat ruang untuk kemajuan teknologi. Karena undang-undang penyiaran ini kan dibuat tahun 2002. Pada saat itu belum ada pandangan pikiran bahwa dunia internet akan segini drastisnya perubahan. Dulu belum ada bayangan bahwa Netflix dan lain-lain itu akan YouTube, media sosial itu bahkan sebesar hari ini. Nah, jadi makanya itu kita juga harus memberikan ruang untuk bila ada perkembangan zaman, undang-undang ini cukup untuk mengcover kemajuan tersebut. Oke. Saya ke Mbak Gita. Mbak Gita, salah satu tadi yang disoroti adalah tentang bagaimana kewenangan dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, jika ada sengketa begitu ya, sengketa yang selama ini bisa diselesaikan ke Dewan Pers, kemudian bagaimana kemudian upaya penanggungan atau pertanggungan jawaban yang akan nanti dilakukan, apakah ranahnya masih sama kewenangannya di Dewan Pers atau nanti akan ke KPI? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, di sini ada overlapping kewenangan KPI yang seharusnya ini merupakan ranahnya Dewan Pers seperti itu. Dari beberapa berita yang sudah terbit juga belakangan saya sempat melihat ada komentar dari Dewan Pers, dan dari berita-berita tersebut dapat kita ketahui bahwa Dewan Pers selama ini tidak pernah dilibatkan atau belum dilibatkan dalam penyusunan revisi undang-undang ini. Yang mana itu akan sangat berbahaya sekali gitu ya, karena di sini secara terang di dalam revisi undang-undang ini menyebutkan bahwa KPI berwenang untuk melakukan sengketa jurnalistik.
dalam ranah penyiaran. Maksudnya tetap aja ini secara substansi merupakan jurnalistik gitu, yang mana itu udah jadi kewenangannya Dewan Pers sejak lama. Jadi memang harus diharmonisasi lagi kewenangan antara satu sama lain institusi yang terlibat di dalam dunia penyiaran ini. Oke. Saya ke Bang Dev. Bang Dev, sebenarnya seperti apa hingga saat ini komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari insan pers, kemudian dari wartawan itu sendiri, apakah saat ini sudah diakomodir pendapat-pendapatnya? Dijawab usai jeda, Bang Dev. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom.